Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Apa kabar anak-anak Ustaz? Baik, Ustaz. Alhamdulillah, harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini anak-anak Ustaz. Baiklah anak-anak Ustaz, sambil kita tunggu teman-teman antum yang lain, hendaknya Ustaz harapkan antum semua dapat membuka kamera antum ya, agar Ustaz bisa melihat antum bagaimana dalam proses pembelajaran ini, masih serius atau sambil main-main ataupun tidak berada di tempat ya. Jadi anak-anak Ustadz kelas 10 hendaknya kita harus bisa menjaga semangat belajar kita ya. Tentunya pastinya ya ada yang sudah mulai kurang semangat ya. Tapi Ustaz harapkan antum bisa menjaga semangat antum. Ya, jadi untuk pembelajaran melalui Zoom ini anak-anak Ustaz perhatikan banyak sekali anak-anak Ustaz ini yang sudah mulai tidak serius dalam belajar. Bahkan kita sudah membagi hasil ujian PTS. Banyak di antara anak-anak Ustaz ini yang belum mengumpulkan tugas. Baiklah, coba Noval Musafa, biasanya antum buka kamera ini. Silahkan. Sina, Farel, Masya Allah Farel. Jarang Ustaz melihat nama antum di Zoom ini. Silahkan buka kamera antum. Ya. Nah, di mana lagi antum nih hari ini? Apa, Ustaz? Di mana lagi antum nih? Di mobil, Ustaz. Gimana antum bisa belajar serius nih? Niko, Tadi ada ngeklip sepeda, Ustaz. bagaimana? Tadi ada urusan untuk ngeklip sepeda, Ustaz. Oh, benerin sepeda. Ya. Baiklah anak Ustaz, ini cuman Farel aja nih Ustaz lihat yang mau membuka kamera. Niko. Jadi begini anak-anak Ustaz, banyak sekali yang Ustaz perhatikan saat ujian, saat terima raport Ustaz, nilai anak kok seperti ini Ustaz. Ya. Padahal dalam proses pembelajaran Ustaz tidak tahu antum tuh sedang belajar atau tidak. Contohnya seperti ini, Ustadz panggil tidak ada, kemudian kameranya tidak dibuka, ya. Nah, jadi saya harapkan antum harus bisa belajar walaupun melalui Zoom ini seperti di dalam kelas, semangatnya, seriusannya, ya. Nah, jadi Ustadz juga akan semangat memberikan materi pembelajaran. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita budidaya tanaman hias ya, ini yang sudah pekan lalu kita pelajari ya. Jadi ada beberapa macam ini ya, dalam pengembangbiakan ya, perbanyakan vegetatif namanya ya, perbanyakan vegetatif. Ada yang disebut dengan stek ya, perbanyakannya dengan cara stek, ada perundukan dan ada penyambungan ya. Ini contohnya anak-anak Ustadz, ini contoh dari perbanyakan dengan perundukan seperti ini anak-anak Ustaz ya. Kemudian ini yang disebut dengan teknik sambung ya, teknik sambung. Nah, jadi tanaman hias ya itu ada 3 macam tadi ya, dengan cara perbanyakannya, yang di stek, perundukan dan penyambungan. Ingat ya anak-anak Ustaz, ini antum jangan lupa dicatat ya, dicatat. Ini Noval Musafa,
Mana Noval? Ya. Boleh antum buka kameranya Noval? Masya Allah. Yang lain, Sina. Nah, kemudian tahapannya anak-anak Ustadz itu penanaman ya. Penanaman dilakukan jika lahan tanam sudah gembur. Jika terlalu kering, lahan dapat disiram terlebih dahulu. Nah, ini perhatikan anak-anak Ustadz. Jadi antum jangan menanam tanaman nanti di lahan yang kering, ya. Atau biasanya para petani-petani itu kalau antum lihat dia masa tanamnya itu musim hujan anak-anak Ustadz ya. Kalau musim kering itu nggak menanam dia. Nah, kalaupun antum mau menanam di pekarangan rumah antum, ya, jadi antum harus perhatikan tanahnya ya. Jika tidak basah, antum siram. Nah, penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari, ya. Jadi perbanyakan dengan benih-benih dapat ditanam langsung atau disemai terlebih dahulu sehingga tumbuh menjadi bibit tanam yang siap tanam. Ya, bibit tanam dalam lubang tanam dengan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jenis tanaman hias. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Jadi antum diperhatikan sebaiknya ketika melakukan penanaman di pagi hari atau sore hari. Begitu juga ketika antum nanti melakukan penyiraman tanaman anak-anak Ustadz ya. Ketika sudah ditanam, penyiraman tanaman itu hendaknya antum lakukan pada pagi hari dan sore hari ya. Kira-kira ada yang tahu anak-anak Ustadz kenapa harus di pagi dan sore hari? Coba langsung banyak yang hilang ini kalau Ustadz sudah mulai mau nanya. Ya Niko, silakan Niko. Kenapa seperti itu kira-kira Niko? Antum tahu alasannya? Ya Niko? Nggak tahu Ustaz. Hah? Ustaz. Ya? Farel, Ustaz. Ya silakan Farel. Karena pada saat itu suhu tidak terlalu panas, Ustaz. Jadi cocok untuk nanam tumbuhan pada saat itu, Ustaz. Ya, jadi cuacanya tidak terlalu panas ya. Jadi kalau tidak terlalu panas itu dia lebih tepat ya. Kalau langsung panas kemudian antum siram ya, itu malah bisa membuat tanamannya layu ya anak-anak Ustadz ya. Terkejut dia kena panas langsung dikasih air ya. Jadi sebaiknya di pagi, begitu juga penanamannya anak Ustadz ya, pagi dan sore hari karena tidak terlalu panas. Baik, Masya Allah Farel ya. Ya, kemudian yang keempat adalah pemupukan. Pemupukan adalah penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanam. Ya, pupuk dapat diberikan ke media atau semprot langsung ke tanaman. Ya, jenis pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik ataupun anorganik. Ya anak-anak Ustadz ya. Jadi ternyata tanaman ini juga perlu kita beri pupuk biar tumbuhnya menjadi maksimal. Ya, sama seperti antum juga ya. Harus diberikan vitamin-vitamin biar lebih sehat, ya kan? Kalau cuma makan saja hidup. Ya, tapi pertumbuhannya kurang maksimal. Diberi pupuk ya anak-anak Ustadz ya, dilakukan penyemprotan ke tanaman. Penyemprotan ini juga antum perhatikan ya. Ada memang tanaman-tanaman ini yang bisa untuk lebih cepat pupuknya itu disemprotkan ke daunnya langsung, ya kan? Biar bisa langsung diserap ya. Kemudian ada yang ke akarnya ya. Jadi seperti itu ya anak-anak Ustadz. Kemudian yang kelima adalah pemeliharaan ya. Pemeliharaan ini yang paling penting anak-anak Ustadz dalam pemeliharaan ya. Meliputi penyulaman, yaitu menanam kembali tanaman yang mati ya, rusak ataupun pertumbuhan yang tidak normal. Menyiram disesuaikan dengan kondisi tanaman. Penyiraman dapat dilakukan pada pagi atau sore hari. Ini tadi seperti yang saya jelaskan, yang sudah dikasih tahu si Farel juga tadi, apa alasannya kenapa pagi dan sore hari.
Nah, jika cuaca panas, penyiraman dilakukan setiap hari. Ya, anak-anak Ustaz ya. Maksudnya cuacanya panas, tapi tetap kita menyiramnya di waktu pagi dan sore hari. Kemudian ya, pembumbunan dilakukan untuk memperbaiki aerasi tanah, udara dalam tanah ya. Tanah itu juga harus antum gembur-gemburkan juga anak-anak Ustaz ya. Serta menutupi pangkal tanaman atau bagian tanaman yang berada dalam tanah. Dan penyiangan membersihkan gulma mengganggu tumbuhan pada tanaman. Antum perhatikan juga, lihat ada tumbuhan-tumbuhan tuh biasanya yang di sekitar tanaman hias antum yang tumbuh. Yang biasanya nanti kalau nggak antum bersihkan ya, nanti makanan-makanan itu bisa ya diserap oleh tanaman-tanaman pengganggunya. Nah, sehingga nanti pupuk-pupuk yang antum berikan pun tidak maksimal ke tanaman hias antum. Ya. Paham sampai sini anak-anak Ustaz? Ini ada Ustaz. Seto. Seto, apa kabar antum Seto? Sudah lama Ustaz nggak lihat antum di Zoom, apa permasalahan antum? Hah? Kadang-kadang dibawa juga saat apa ya, Ustaz? Oh iya ya. Hari ini nggak dibawa ya? Iya, Ustaz. Ya. Ini si Amar juga nggak usah lihat nih Amar. Mana Amar nih? Nggak hadir ya. Nah. Jadi anak-anak Ustaz ya, kita lanjutkan. Ini yang keenam adalah pengendalian OPT ya. Ya, OPT pengendalian organisme pengganggu yang dilakukan untuk mencegah mengendalikan organisme yang mengganggu pertumbuhan, produksi dan kualitas hasil tanam. Ya, pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida ataupun secara manual dengan mencabut atau membuang tanaman yang terserang serta memungut hama pengganggu tanaman. Saat ini sudah banyak tersedia pestisida alami ya, jadi perlu juga ya anak-anak Ustaz ya, kita memberikan pencegahan ya untuk mengendalikan hama-hama. Ya. Kemudian berikutnya adalah masa panen ya, panen dan pasca panen. Ya, panen dan pasca panen dilakukan dengan hati-hati agar ya kehilangan hasil dan penurunan kualitas hasil panen dapat dihindari. Panen dapat dilakukan pada waktu sore hari ya, ataupun pagi. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Jadi ada tanaman hias daun, tanaman bunga potong, dan tanaman dalam pot. Baiklah anak-anak Ustaz, ini tahapan-tahapan dalam kita membudidayakannya ya. Tentunya Ustadz ingin ada ya, nanti antum bisa mencoba tentang tanaman hias. Karena anak-anak Ustadz hampir semua rumah ya, hampir semua rumah nih anak-anak Ustadz pasti ada jenis tanaman hiasnya. Ya, pasti ada tanamannya. Ya. Jadi apalagi zaman sekarang ini trennya nih lagi tanaman hias ini ya. Kita rasa bukan cuma ada, tapi pun sudah ada yang menjadi apa ya, kolektor tanaman hias mungkin. Oke, Seto. Nah, ini agak sedikit apa ya di sini anak-anak Ustaz, agak sedikit berisik. Oke Seto, kira-kira antum di tempat antum ada, di rumah antum itu ada tanaman hias apa itu kira-kira? Banyak, Ustaz. Banyak. Coba bisa antum keluar lihatkan sedikit. Jadi bisa kita lihat kira-kira tanaman jenis apa. Nah, oke, anak-anak Ustaz, kita lihat dulu Bang Seto. Wah, Masya Allah, banyak ya koleksi tanaman Bang Seto ini. Coba antum jelaskan kira-kira tanaman apa itu? Nah, ini apa nih? Kurang tahu nama. Oh, nggak tahu antum? Kurang tahu nama-namanya, Ustaz. Ada yang tahu di antara tanaman itu, ada yang tahu nggak antum namanya? Ada, Ustaz. Ada apa tuh? Ini, Ustaz.
bunga patah hati Sat. Bunga patah hati. Iya. Wah, itu yang paling antum tahu ya. Bunga patah hati yang mana tuh? Coba Ustadz penasaran nih sama bentuknya nih. Iya. Oh. Tahu nggak antum kenapa bisa namanya patah hati? Karena dia warnanya belang-belang Sat. Oh, warnanya Ini merah. bentuknya seperti hati ya. Seperti Iya, hati dan warnanya nggak sepenuhnya merah ya. Iya Sat. Itu patah hati atau Cuma separuh hati itu? nggak tahu lah Sat. Patah hati ya. Kayak gitu. Itu Umi antum yang tanam ya? Iya Sat. Umi antum yang tanam. Oke, Masya Allah ya. Nah, ini ada nih. Ya kan betul Ustaz bilang kan, ternyata di setiap rumah itu ada, bahkan bukan cuma satu. Kalau antum Farel, nggak bisa ya Rel? Nggak ada saat Lagi- mana nggak hobi nyari tanaman. Oh ya, lagi nggak di Iya, rumah juga ya kan? Memang Iya, tidak Sat. ada sama sekali, Emang nggak ada saat nggak ada ya? pohon mangga lah yang ada. Oh mangga ya? Oh mangga juga bisa dijadikan tanaman hias ya anak-anak Ustaz ya? Bisa, tapi upayakan mangganya di dalam pot yang memang sudah di apa ya, dicangkok atau dikerdilkan. Jadi banyak sekarang anak-anak Ustaz tuh pohon-pohon buah ya yang besar itu dijadikan tanaman hias tapi dibuat di dalam pot ya. Ada durian dalam pot ya kan, ada mangga dalam pot, ada jeruk dalam pot ya kan, seperti itu. Bisa juga Farel, antum siapa tahu nanti mau buat bonsai mangga ya kan. Nah, bisa. Oke, coba kita ke rumah si Noval dulu. Iya, Noval ini sepertinya Noval nih banyak ini, Noval Musafa. Ada kira-kira Noval? Ada Sat. Ah, yang bener Noval. Ustaz nampak dari sini tuh. Enggak ada? Hah? Enggak ada di rumah antum tanaman hias? Ada Sat di belakang. Ada kan? Iya. Nah, tanaman apa tuh? Antum pakai apa nih? Pakai handphone apa laptop nih? Kayak komputer Sat. Pakai komputer ya. Enggak bisa antum keluar ya melihatkan tanaman hias antum ya? Enggak Sat. Enggak bisa. Oke, Bapak, kita ke rumah Niko habis nih. Niko. Ya, kira-kira di rumah antum tuh apa tuh? Tadi di rumah Seto kita udah lihat bunga patah hati. Apa tadi? Patah hati ya? Iya Sat. Patah hati. Nah, ini jadi tertarik nih Ustadz nih. Nah, dari namanya kayaknya nanti Ustadz cari juga kira-kira di sini ada nggak bunga patah hati. Oke, kira-kira Niko di rumah antum? Nggak ada Sat. Nggak ada. Ada. Anak kan kontrak di Aceh Sat. Oh, antum di Aceh ya. Jadi nggak ada bunga sana, nggak ada di halaman rumah antum nggak ada ya? Oke, pekan kemarin kita sudah lihat juga rumah Arik nih ada tanaman hias juga ya. Tanaman hias atau apa tuh ya? Arik, mana Arik? Ya. Pekan lalu rumah antum tuh ya? Iya. Itu tanaman apa tuh? Terong ya? Iya Sat. Ya, kenapa antum nggak buka kamera nih? Fajri baru masuk nih Fajri. Masya Allah, ternyata setelah daring ini banyak anak-anak Ustadz nih yang udah nggak tanda lagi Ustadz nama antum. Ya, dulu Arik imut-imut waktu masih sekolah, udah nggak sekolah tengok antum lihat rambutnya udah sama kayak rambut si Farel Ustadz lihat. Nanti antum dikasihin jilbab nanti ini kok kayak gini. Potonglah rambut. Oke Rashid. Ini Rashid nih. Baru masuk antum ya? Enggak. Jadi kok baru nampak Ustaz? Kenapa susah sinyalnya sana? Ya. Iya. Antum di Aceh juga?
Mm-mm. Iya ya. Di Aceh susah sinyal ya. Oke, baiklah Nana Ustadz, ini jenis tanaman-tanaman ini ya. Eh, Sepertinya pekan lalu Ustadz sudah ada kasih tugas, cuman nggak tahu Ustadz lupa atau antum nih yang lupa. Ya, ini insya Allah nanti pekan depan Ustadz harapkan antum bisa menunjukkan seperti yang ditunjukkan si Seto tadi ya. Seto tadi. Jadi Ustadz rasa kalau tanaman-tanaman hias ini sekarang ini hampir semua rumah ada ya. Hanya saja mungkin ya antum tidak menyadarinya ya. Pokoknya kalau ada tanaman di halaman antum tuh bisa dijadikan tanaman hias. Tinggal antum cari namanya apa. Ya. Namanya apa? Banyak sekali ya. Ada yang pohon melati ya kan, yang dijadikan pagar anak-anak Ustadz. Jadi ada juga jenis tanaman-tanaman hias ini ya ditanam untuk menjadi pagar. Kalau dulu zaman dahulu rumah-rumah itu, rumah-rumah di kampung-kampung ya, itu pagarnya tanaman-tanaman anak-anak Ustadz. Ya ada namanya tanaman teh ya, bukan teh yang untuk diminum ya, tapi namanya tanaman daun teh ya. Juga dijadikan pagar ya, ditanam sampai lebat dan dibentuk bisa dijadikan pagar. Nah, kalau sekarang di perkotaan pagar-pagar itu memang dibuat dengan tembok ataupun besi ya anak-anak Ustadz. Nah, tapi zaman dahulu kalau antum pergi pulang kampung lihat ya, halamannya luas-luas dan bisa jadi pagarnya itu hanya tanaman-tanaman. Baiklah anak-anak Ustadz ya, sekarang antum sudah tahu ya bagaimana teknik budidaya ya, mulai lagi pengolahan, kemudian penanaman, pemelihara, pengendalian hama dan penyakit, panen dan pasca panen. Maksud Ustadz, jika itu ada di rumah antum ya, antum boleh ambil alih tugas umi antum untuk merawat tanaman-tanaman itu ya, dan antum bisa menggunakan tahapan-tahapan ini dalam perawatannya ya. Misalnya nanti pemeliharaannya yang memberi penyiramannya antum, kalaupun mau diberi pupuk antum, jadi tahapan-tahapannya antum yang mengerjakannya ya. Jadi Seto mulai hari ini antum yang merawat tuh bunga-bunganya, nanti antum beri laporan kepada Ustadz. Ustadz, ana setiap hari menyiramnya di pagi dan sore hari seperti yang sudah kita pelajari di buku ya kan. Kemudian ana beri pupuk setiap 1 minggu sekali. Akhirnya tanaman ana sudah nggak patah hati lagi ya kan. Udah tumbuh dia merah semua daunnya ya kan. Nah, siapa tahu. Nah, jadi anak-anak Ustadz yang belum seperti Seto, antum bisa mencari dulu tanamannya ya anak-anak Ustadz ya. Antum cari dulu tanamannya, jenis tanamannya apa saja ya. Kemudian antum bisa membuat tahapan-tahapan dalam pemeliharaannya. Jadi ini anak-anak Ustadz ya. Jadi misalnya teknik budidayanya, pengolahan lahan, apa yang antum buat alatnya. Ustadz, ana cuman di dalam pot saja Ustadz. Ana cuman pakai cangkul kecil misalnya. Ya kan? Kemudian penanamannya ya. Tadi apa? Bagaimana? Ya, setelah tanahnya gembur, subur, diberi air, baru bisa ditanam. Kemudian tahapan-tahapan berikutnya ya, seperti itu. Pekan depan insya Allah ini antum isi ya anak-anak Ustadz ya. Paham ini sampai sini kira-kira? Noval? Mana Noval? Ustaz. Ya. Seto paham ya? Ya, Ustaz. Ya. Kemudian Farel? Paham Ustaz. Iya, alhamdulillah. Niko, kira-kira Niko? Ya paham Ustaz. Paham ya. Rashid? Adrian? Payah sinyal? Nah, paham, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini tadi Ustadz ada lihat Sina. Mana Sina? Fajri. Enggak ada ya? Udah pulang ya?
Nah, baiklah anak Ustadz, sampai di sini kira-kira ada yang ingin antum tanyakan? Ya, boleh tanamannya bebas apa saja yang mudah didapat, ataupun mungkin Ustadz kebetulan di rumah anak cuman ada pohon mangga Ustadz. Ya, ini sebenarnya tanaman hias awalnya, tapi karena sudah terlalu tua jadi bumbuh begitu besar. Boleh, nanti antum rawat, tahapan-tahapannya beritahu. Baiklah, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ya, jika nanti ya tidak ada, jika nanti ada kesulitan antum bisa tanyakan langsung kepada Ustadz ya, anak Ustadz ya. Ya, jadi saya harapkan bisa kita kumpulkan tugas, dan jangan lupa tugas-tugas yang belum kumpulkan. Yang kemarin kita ada teknik grafika, yang belum kumpulkan, nanti akan diperbaiki nilai antum saat ujian pas nanti ya. Nah, jadi tugas-tugasnya tetap harus ada agar nilai antum tidak berkurang. Ya, tidak apa terlambat, tapi tetap harus antum kumpulkan. Baiklah anak Ustadz, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz cukupkanlah pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.